Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita puji Tuhan berjumpa kembali di Mezbah Doa. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita sehingga kita boleh sehat ya dan tetap dalam keadaan yang baik. Bahkan mungkin hari ini keadaan kita tidak baik-baik saja, tapi kita mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Mari kita mau satukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, bawa pujian kita sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji, Dia Tuhan yang layak untuk disembah. Kami bawa Tuhan persembahan pujian kami bawa penyembahan kami malam ini ke hadapan hadirat Tuhan. Biar Engkau berkenan menjadi dupa yang berbau harum, karena kami datang dengan sikap hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan sebab Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami mau bawa yang terbaik bagi Tuhan, hanya yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan. Selain amin. Yang terbaik, yang harum dan sejati. Sejati di hadapan tatamu, Yesus terimalah. Yesusku terimalah korban mengalir di hatiku sebagai persembahan. Lebih lagi takkan pernah kami bawa, takkan pernah ku bawa sejati, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Yesus, di hadapan tahta-Mu Yesusku, Yesusku terimalah Tuhan. Hati kami Tuhan, sebagai persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Lebih lagi saudara, mari kita bawa persembahan di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang dan sejati, kami bawa di hadapan Tuhan. Amin. Di hadapan tahta-Mu Yesusku terimalah. Yesusku terimalah korban mengalir di hatiku
ucapan syukurmu kepada Tuhan saudara. Katakan ini ucapan syukur kami Tuhan. Pujian penyembahan yang keluar dari mulut bibir kami yang memuliakan nama Tuhan. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Biar kami belajar membawa korban syukur sebagai penyembahan kami. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati bagi Tuhan, dan sejati di hadapan tatamu Yesusku, terimalah korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami naikkan bagimu. Sebab Engkau Tuhan yang melihat setiap hati kami. Seluruh isi hati kami Engkau tahu ya Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan kami, di dalam kondisi apapun kami mau belajar tetap menyembah Engkau. Tuhan kami, sahabat kami, Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. sebab Engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku. Kami mau persembahkan, Ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang kami, yang memandang harta. hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku.
persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Kami mau persembahkan, ku persembahkan kepadamu, Yesusku, Yesusku. Mari sama-sama sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu. Hanya bagi satu nama di atas segala nama, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang menjadi juru selamat kita. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah Engkau malam hari ini ya Tuhan Yesus. Biar segala pujian, penyembahan, penghormatan kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Oh, Kau yang layak disembah, kami menyembah-Mu Yesus. Ditinggikan nama-Mu. Kau bukan Tuhan yang mari dengan segenap hati kita. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Engkau temukan, di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari lebih lagi. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berharga, sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Persembahan yang terbaik bagi hanya nama-Mu Tuhan. Segala pujian kami bagimu, hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami bawa setiap korbanan syukur kami Tuhan, yang terbaik bagimu Tuhan. Ini setiap hidup kami, ini setiap hati kami. Kami naikkan pujian dan syukur kami di hadapan Engkau. Ini setiap hidup kami Tuhan, hanya bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, kami hidup bagimu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Tuhan, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap, kami tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkan hanya kepadamu dari kasih-Mu. Haleluya. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap, kami tetap memandang Engkau. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, Kami mau hidup bagimu Tuhan. bagimu. Amin, Yesus. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia Tidak ada tak satupun yang bisa dapat memisahkan kami menjauhkan dari kasih karunia-Mu ya Tuhan. dari kasih-Mu. Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap
hadapi Tuhan. Kami tetap mau berkata, tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada satupun penderitaan yang dapat membuat kami tergoyahkan. Iman kami tetap tertuju hanya kepadamu. Bahkan malam ini Tuhan, mungkin ada di antara anak-anakmu yang imannya mulai goyah. Kami tetapkan hati kami malam ini untuk tetap percaya. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau tetapkan iman kami untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Perlengkapi kami lewat firman-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian, dan ya kesaksian itu akan menguatkan iman setiap kita. Baik, ya satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya bernama Angeline. Saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan terhadap saya. Saya ini berlatar belakang bukan dari keluarga Kristen. Dan semenjak saya tahu channel Ibu, itu saya tahunya dari satu orang ibu yang saya tidak kenal ibu itu. Saya waktu itu lagi di toko pagi-pagi, tiba-tiba ibu itu datang, dan ibu itu juga bukan langganan di toko saya. Namun saat itu saya tidak tahu kenapa, ya saya selalu rindu mendengarkan lagu-lagu rohani. Dan ketika ibu itu datang pada saya, dia memberitahukan channel Ibu kepada saya. Lalu habis pulang kerja dari toko, saya coba membuka channel Ibu dan saya ikutin mesbah doa. Singkat cerita Ibu, ya saya jatuh sakit, lalu saya periksa ke dokter dan akhirnya saya dibiopsi. Dokter menyatakan bahwa saya terkena tumor paru-paru dan sudah 3 sentimeter kayaknya. Namun saat itu saya tidak down, saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya hanya berkata, Tuhan, jika sudah waktunya memang saya mau dipanggil Tuhan, ya saya sudah siap. Satu malam ketika Ibu berdoa di mesbah doa dan Ibu perkatakan bahwa siapa yang sakit, ya dan letakkan tangan di bagian yang sakit. Saat itu saya ikutin doa Ibu itu dan saya letakkan tangan. Sebelum Ibu selesai berdoa, saya merasa dari dalam badan saya itu seperti ada yang berbunyi. Seperti ranting yang dipatahkan, berbunyi krek gitu ya. Dan puji Tuhan Ibu, semenjak saat itu penyakit saya pun disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Saya mengucap syukur. Dan saya juga berterima kasih berkat dari channel Ibu, semua firman yang Ibu sampaikan itu membawa saya semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie dan seluruh tim DB TV. Doa saya sukses selalu dan Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Ibu Debbie. Maaf Bu jika kesaksian saya ini panjang dan mungkin bahasa saya kurang. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa, dahsyat ya Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Jadi satu kesaksian ya, bahwa tadinya
dia bukan seorang yang percaya kepada Yesus ya. Namun ketika dia sedang bekerja di satu toko, ada ibu-ibu yang datang dan dia tidak kenal ibu itu. Dan ibu itu ya menyuruhnya untuk mendengarkan mesbah doa dan juga khotbah-khotbah di channel Debbie Basir TV. Dan sejak itu dia mendengarkan dan bahkan dia mengikuti mesbah doa. Luar biasa, ketika dia sakit, dokter memvonis dia kena tumor paru. Dia hanya berdoa, berserah kepada Tuhan, bahkan dia berkata, Tuhan, kalau memang sudah waktunya ini dia dipanggil Tuhan, maka dia berserah. Ya, tapi dia percaya kalaupun Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan sanggup. Akhirnya ketika satu saat kita berdoa di mesbah doa, saya menyuruh meletakkan tangan di bagian yang sakit. Dia melakukan dan dia mendengar di dalam tubuhnya ada bunyi seperti ranting yang dipatahkan. Bunyi krek gitu ya. Dan sejak saat itu ya Tuhan menyembuhkan sakit paru-parunya. Wow. Ya Tuhan itu sanggup bekerja melampaui akal logika kita. Ya, dan kepada siapa saja, kepada orang-orang sederhana mungkin, ya kepada orang-orang yang ya bukan orang-orang yang wow, karena Tuhan itu melihat hati. Ya bahkan ini dulunya bukan orang percaya, namun imannya bertumbuh sejak mendengarkan khotbah-khotbah dan juga mesbah doa. Bapak Ibu, ya Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita, Tuhan yang melihat iman kita, karena itu tetaplah mencari Tuhan, tetaplah bertumbuh, tetaplah setia dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, luar biasa kesaksiannya, Tuhan memberkati. Dan saya berdoa ini semua juga boleh terjadi kepada setiap kita yang sungguh-sungguh berdoa dan berharap kepada Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah ada di 1 Samuel, kemarin sudah selesai ya, 1 Samuel 19. Bagaimana Saul ingin membunuh Daud dan dia mengejar Daud ya, sehingga Daud melarikan diri karena Saul kembali menyerang dia. Sampai akhirnya Daud melarikan diri kepada Samuel dan menceritakan semuanya kepada Samuel di Rama. Lalu Saul menyuruh orang-orang pasukannya untuk menyusul Daud untuk membunuh, tetapi ketika tiba di sana orang-orangnya malah kepenuhan Roh Kudus, bernubuat. Ya, lalu Saul juga datang ke sana dengan niat untuk membunuh Daud, tapi sampai di sana dia juga kepenuhan roh dan dia juga bernubuat. Ya, sampai orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Ya, Tuhan kita Tuhan yang berdaulat dan dia sanggup melakukan apa saja sesuai dengan keputusannya. Sekalipun Saul bukan seorang nabi, ya kalau saat itu memang Roh Kudus mau penuhi dia, ya itu adalah hak kedaulatan Tuhan. Ya, tapi kita lihat di sini orang kepenuhan Roh Kudus tidak menjadi jaminan. Ya, dia benar-benar bertobat atau mengalami kelahiran baru. Kalau kita melihat Saul pun ada urapan Tuhan di atas kepalanya, namun urapan itu tidak membuat Saul bertobat. Karena urapan diberikan oleh Tuhan hanya untuk seseorang melakukan tugasnya. Ya, sesuai apa yang Tuhan mau. Tapi kalau dia tidak bertobat, sebab ingat karakter itu ya adalah proses. Karakter itu bukan ketika kita ditumpang tangan. Buah-buah roh itu dihasilkan lewat karakter yang bertumbuh, yang dibentuk ya, dan itulah yang lebih utama. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita semua senantiasa setia mencari Tuhan sehingga Tuhan juga ya turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan malam hari ini. Sekarang kita masuk 1 Samuel pasal yang ke-20. Ya, judul perikopnya di sana perjanjian antara Daud dan Yonatan. Ayat yang pertama, 1 Samuel pasal 20 ayat yang pertama. Maka larilah Daud ya dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Jadi Yonatan bertemu dengan Daud. Ya, Daud bertemu dengan Yonatan dan dia bertanya kepada Yonatan, apa salahku? Apa dosaku? Apa yang sudah aku perbuat sampai ayahmu itu ingin mencabut nyawaku?
Ya, kenapa dia melakukan ini kepadaku? Daud bertanya kepada Yonatan. Lalu jawabnya Yonatan ayat yang kedua, tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Yonatan masih tidak percaya sebab dulu Saul sudah pernah berjanji kepada Yonatan bahwa dia tidak akan membunuh Daud. Ya makanya Yonatan berkata, ya tidak mungkin ayahku itu masih berniat membunuhmu. Ya sebab dia tidak pernah menyembunyikan ya perkara apapun. Kalau memang dia mau membunuhmu pasti dia sudah memberitahukannya kepadaku, kata Yonatan ya. Baik perkara besar atau perkara kecil ya tidak ada yang disembunyikan oleh ayahku. Ayat yang ketiga di sana dikatakan ya, apa yang Daud katakan kepada Yonatan karena melihat dia bereaksi begitu, dia bilang tidak mungkin ayahku mau membunuh engkau. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia akan bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Ya, Daud berkata meyakinkan Yonatan, ya mungkin karena ayahmu tahu dan dia itu sangat sayang kepadamu. Dan dia tahu bahwa kalau engkau tahu bahwa dia akan membunuh aku, maka engkau akan bersusah hati karena dia tahu kita ini bersahabat. Daud bilang ya kepada Yonatan, mungkin ya papamu tahu karena kita berdua bersahabat, jadi dia gak kasih tahu karena dia pikir nanti kamu akan sedih. Ya namun demi Tuhan yang hidup, dia bilang, dan demi hidupmu, bahwa aku tuh berkata kepadamu benar, aku ini hanya berjarak satu langkah dengan maut ya. Karena ya Daud sudah juga mengalami ketakutan, bahkan bingung mau melarikan diri kemana. Ya karena dia sudah tahu bahwa memang Saul itu ingin membunuh. Ayat 4, Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok itu bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya. Karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya baiklah, maka ya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk ya mendatangkan celaka. Dikatakan ya Daud bilang, jika begini dikatakannya baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jadi Daud berkata kepada Yonatan, ya besok itu kan ada perayaan bulan baru. Harusnya Daud itu duduk makan bersama dengan raja karena dia adalah seorang panglima. Lalu Daud ingin Yonatan menguji apakah benar Saul itu pengen membunuh dia. Jadi Daud berkata, besok itu ya kamu katakan kepada ayahmu bahwa kalau dia bertanya mana Daud, ya kamu katakan kepada dia bahwa ya Daud sudah minta izin untuk pergi ke pengorbanan. Ya, kalau Saul itu berkata, oh iya baiklah, itu berarti aman, dia tidak berniat membunuh. Tapi kalau dia marah besar, maka itu artinya memang dia berniat untuk membunuh ya Daud. Ya, jadi pada setiap awal bulan bangsa Israel itu memang berkumpul untuk merayakan hari raya bulan baru. Walaupun ini terutama merupakan waktu untuk dinikmati, perayaan ini juga adalah cara untuk mendedikasikan bulan berikutnya kepada Tuhan. Ya, jadi mereka itu merayakan setiap bulan baru, artinya mereka menyerahkan sepanjang bulan itu, mereka serahkan itu kepada Allah, kepada Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain juga memiliki perayaan ya selama bulan purnama dan menyembah bulan itu sendiri. Akan tetapi orang-orang Israel merayakan hari raya mereka pada saat bulan baru.
Ketika bulan tidak kelihatan di langit, ya ini adalah tindakan pencegahan terhadap penyembahan berhala yang dilakukan ya oleh bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah bulan purnama. Tapi bangsa Israel tidak, ya hanya setiap bulan baru di saat malah tidak ada bulan di langit, mereka merayakan ya upacara untuk menyerahkan sepanjang bulan itu ke dalam tangan Tuhan, ucapan syukur. Lalu Yonatan tuh diminta ya untuk ya Daud bilang, kamu kalau ditanya bilang aku pamit, aku itu mau datang ke pengorbanan. Dan benar saudara, dikatakan di sana ayat yang ke-8, jika demikian tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah yang akan membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Ya, jadi ya Daud bilang, ya karena kita ini sahabat, ya ayo kita sama-sama uji apakah benar ayahmu itu mau bunuh. Ya tapi kita ini sahabat, kalaupun memang aku ada salah, ya maka kamulah yang membunuh aku, ndak apa-apa. Daud bilang, ya kalau memang terbukti aku ada salah, ya tidak usah ayahmu yang bunuh, tapi kamu sendirilah yang bunuh aku. Ayat 9, tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya itu ke padang. Ayat 12, lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, ya masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jikalau aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya, jadi akhirnya Yonatan membuat satu kesepakatan dengan Daud, kalau besok aku memeriksa perasaan ayahku terhadap engkau dan aku ketahui bahwa memang ayahku berniat jahat untuk membunuh engkau, maka aku akan menyuruh orang. Masakan aku tidak akan memberitahukan kepadamu? Tuhan akan menghukum aku kalau aku tahu ayah mau membunuh engkau dan aku diam saja. Ya, dan Yonatan berkata, tapi ingat kalau sekiranya engkau disertai Tuhan, ya, dan engkau akan membalaskan musuh-musuhmu, ya, dengan pedang, maka janganlah engkau memusnahkan keturunanku, bahkan mintalah juga kepada Tuhan berkat supaya ya nama keturunan Yonatan tetap ada, ya. Daud tidak berbalas dendam atas perbuatan ayahnya. Dan itulah kesepakatan yang mereka buat, Bapak Ibu, bahwa Yonatan akan memberitahukan besok apa yang ya dilakukan oleh ayahnya kalau memang ayahnya akan berniat membunuh Daud. Ayat 15, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, ya, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah, jadi dia suruh Daud bersumpah. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu seolah-olah aku membidik sesuatu sasaran.
Dan ketahuilah aku akan menyuruh ya bujangku, pergilah mencari anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih, kemari ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Jadi Yonatan itu tidak mau ikut-ikutan dendam ayahnya ya untuk membunuh Daud. Tapi Yonatan berkata, ya aku akan mencoba menolong engkau. Besok kalau aku udah tahu ayahku perasaannya seperti apa, aku akan memberikan tanda, aku akan pura-pura memanah dekat tempat persembunyianmu. Ya, karena besok pasti ya Yonatan akan tahu sikap dari ayahnya seperti apa. Ayat 24, sesudah itu bersembunyilah Daud di padang ketika bulan baru tiba. Duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding, dan Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud tinggal kosong, dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu. Sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya tentu tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai itu tidak datang makan? Ya, nah dia mulai bertanya ya, baik kemarin maupun hari ini. Lalu ya jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia datang ke perjamuan raja. Ya, kita lihat apa yang menjadi reaksi Saul. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Ya, bukankah ya aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai itu, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Saudara, ya akhirnya Saul masuk dalam perangkap. Memang Daud sengaja tidak hadir untuk memberitahu kepada Yonatan perasaan ayahnya. Coba kamu lihat, dan terbukti ketika Yonatan berkata bahwa Daud minta izin untuk pergi tidak ikut makan, bangkitlah amarah Saul. Dan kata-katanya sungguh luar biasa. Dia marah kepada Yonatan dan berkata, anak sundal yang kurang ajar. Ya, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih berpihak kepada anak Isai itu? Ya, dan itu adalah noda ya bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Bayangkan kata-katanya Saul ya Bapak Ibu, orang yang iri hati itu sampai mau membunuh, sampai kata-katanya kotor kepada anaknya sendiri, dimaki, dikutuki ya. Dan dia marah besar, dia berkata bawa Daud ke sini, dia akan mati. Dan ternyata ya apa yang keluar dari mulut Saul itu berasal dari isi hatinya. Dia bilang, kamu tahu enggak, selama anak Isai itu hidup, selama Daud hidup, maka kerajaanmu tidak akan kokoh. Ya, kamu terancam. Ya, ternyata memang Saul sangat takut kalau Daud itu akhirnya menjadi raja menggantikan dia, dan dia berusaha mempengaruhi Yonatan, berkata kerajaanmu tidak akan kokoh. Seringkali orang iri hati itu terlalu takut berlebihan. Bahkan seringkali ini juga terjadi bukan hanya di kisah kerajaan, di dalam gereja pun banyak terjadi begini. Ya, ada orang-orang yang takut. Ya, kalau ada hamba Tuhan yang lebih dipakai sehingga berusaha mau dibunuh, dimatikan. Ya, mereka tidak lagi peduli ya kalau dia dipakai Tuhan atau tidak, pokoknya harus disingkirkan karena menjadi ancaman.
nanti jemaat tidak lagi berpaling kepada gembala atau anak gembala yang akan dicalonkan menjadi gembala, justru ya kepada orang lain yang dipakai Tuhan. Jadi ngeri Bapak Ibu. Dari sini kita lihat bahwa hal-hal seperti ini terjadi dimanapun. Ya, tapi marilah kita berusaha jangan sampai kita punya hati yang jahat seperti Saul yang ingin membunuh orang yang sedang dipakai Tuhan hanya karena takut kehilangan jabatan, takut kehilangan tahta, takut kehilangan kerajaannya, takut kehilangan kursi gembalanya, takut kehilangan jabatannya. Ngeri. Jangan engkau menghalalkan segala cara hanya karena hal-hal yang kotor seperti itu. Kalau Tuhan yang sudah memilih ya Daud, apakah ada orang yang bisa menggagalkan dia duduk di kursi kerajaan? Ya, kalau Tuhan sudah memilih engkau memang sebagai gembala, anakmu sebagai penggantinya, ya enggak usah takut. Maka Tuhan juga yang akan meneguhkan. Tapi sekarang banyak orang membunuh orang-orang lain yang dipakai Tuhan hanya karena takut. Ya, terancam kedudukannya, terancam jabatannya. Atau di kantor pun seringkali kita melihat seperti itu. Ya, ada orang-orang yang dibunuh, dia lebih punya kelebihan, dia lebih mampu, dibunuh karena kita takut tersaing. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu, karena Tuhan tuh melihat hati kita. Ya, hati-hati ya, apalagi kalau kita ini sudah sampai iri hati, sampai membunuh karir orang, membunuh pelayanan orang, membunuh hidup orang, wah itu bahaya sekali. Ya. Dan Saul akhirnya kita lihat di sana ya terbuka ya apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya, sehingga Yonatan pun tahu, waduh ternyata memang ayahnya itu sudah dendam kesumat kepada Daud. Ya, tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang telah dilakukannya? Dan selalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Bayangkan. Ya, hanya karena iri hati, takut tersaing, takut jabatannya hilang, takut duduk kursinya hilang, bahkan anaknya pun mau dibunuh. Orang yang menyampaikan kebenaran akan dibunuh, termasuk anaknya sendiri yang mengingatkan dia untuk bertobat. Apa yang sudah Daud buat sampai kamu itu mau bunuh Daud? Ya, dia ambil tombaknya, dia arahkan kepada Yonatan dengan niat untuk membunuh Yonatan. Ngeri loh ya. Lalu bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ya, Yonatan itu tahu akhirnya. Taulah Yonatan. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan dengan ya dikatakan dia bangkit meninggalkan perjamuan itu ya dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama dengan budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, Yonatan melepaskan sebatang anak panah ya lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berseluruhnya Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat ya, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Ya, hanya Yonatan dan Daud lah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman ya dan bertangis-tangisan. Ya, akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Ya, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang. Ya, Yonatan pun akhirnya juga ya pulang ya, dan kita melihat ya dia pulang ke kota. Apa yang sudah Tuhan kerjakan ya, memang Daud itu tidak luput dari
cobaan dan juga tantangan. Namun ketika Tuhan yang sudah memilih, maka Tuhan juga yang akan meluputkan. Yonatan dipakai Tuhan untuk meluputkan Daud dari pembunuhannya Saul. Karena itu Bapak Ibu, ya kita belajar banyak hal, biarlah kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami belajar tentang ya bagaimana kami harus hidup tidak iri hati sehingga kami tidak jahat dan membunuh orang lain, membunuh karir orang, membunuh jalan orang, membunuh pelayanan orang atau apapun. Ampuni kami Tuhan, bawa kami dalam hati yang tulus dan kudus supaya kami berkenan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, masalah keuangan, hutang piutang, sakit penyakit, keterikatan dengan dosa, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban. Lepaskan Bapa. Kami berserahnya kepada Tuhan karena kami percaya jawaban dari setiap pergumulan kami ada dalam Tuhan. Ajar kami hidup seturut kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan, sehingga ketika Tuhan berkenan, Tuhan menjawab doa kami. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, Bapa, dalam nama Yesus jamah dan lawat. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, jadilah sesuai dengan iman-Mu Bapak Ibu, maka kesembuhan akan terjadi. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, biar hujan pertobatan tercurah. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan juga memberkati, sucikan, kuduskan Tuhan bangsa ini supaya bangsa ini terus memuliakan nama Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, biarlah semua juga boleh menyenangkan hati Tuhan, semua berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Atas setiap pergumulan hidup kami juga kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menjawabnya. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.